Selamat bertemu kembali. Ini adalah materi keempat di mata kuliah pemrograman 2. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operator, serta kita sudah mencoba membuat latihan program dengan menggunakan operasi aritmatika. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai inputan melalui keyboard. Kita juga akan melanjutkan latihan studi kasus yang telah kita buat pada pertemuan ketiga. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan informasi video terbaru dari channel ini. Baik, kita akan langsung masuk ke sub pembahasan keempat. Inputan dari keyboard. Seperti yang kita ketahui, saat membuat sebuah program, ada 3 komponen utama yang biasanya terdapat dalam sebuah program, yaitu input, proses, dan output. Input merupakan nilai yang kita masukkan atau kita inputkan ke dalam program. Proses merupakan langkah demi langkah yang dilakukan untuk mengelola input menjadi sesuatu yang berguna. Sedangkan output merupakan hasil pengolahan proses. Semua bahasa pemrograman telah menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan input dan output. Java sendiri sudah menyediakan beberapa kelas untuk mengambil input. Pada pembahasan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara mendapatkan masukan atau input dari keyboard. Pada Java, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan dari keyboard, di antaranya yaitu menggunakan kelas scanner, kelas bufferedreader, dan kelas JOptionPen atau GUI. Baik, mari kita bahas masing-masing kelas tersebut. Kelas scanner. Scanner merupakan salah satu kelas di Java yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Keyword atau statement scanner merupakan perintah untuk membuat objek yang nantinya berfungsi untuk menampung nilai yang diinputkan pengguna. Langkah-langkah dalam menggunakan kelas scanner adalah sebagai berikut. Pertama, memanggil kelas scanner dari paket java.util. Kedua, membuat objek scanner. Ketiga, memberikan nilai kepada variabel yang diambil dari inputan yang diberikan ke dalam objek scanner. Mari kita lihat lebih jelas lagi dari masing-masing langkah penggunaan kelas scanner. Pertama, memanggil kelas scanner dari paket java.util. Kelas scanner berada pada paket java.util. Jika ingin menggunakannya, kita harus mengimpornya terlebih dahulu pada source code, sebelum baris deklarasi kelas. Caranya, dengan menuliskan dengan sintaks berikut ini. Import java.util.scanner. Setelah menuliskan statement untuk melakukan import kelas scanner dari paket java.util, selanjutnya kita akan membuat objek scanner. Objek scanner berfungsi untuk menampung nilai yang akan diinputkan atau yang akan diberikan. Untuk membuat objek scanner, perlu dideklarasikan sebelumnya dengan sintaks sebagai berikut. Scanner, nama objek, sama dengan new scanner, dalam kurung system.in. Berikut di bawah ini, merupakan contoh penulisannya di dalam source code. Scanner, baca input, sama dengan new scanner, dalam kurung system.in. Perhatikan pada bagian contoh di atas, scanner baca input, fungsinya untuk mendeklarasikan atau mengenalkan bahwa baca input adalah suatu objek scanner. New scanner, dalam kurung, system.in, berfungsi membuat suatu objek bertipe scanner. Sebelum lebih jauh, kita akan review sejenak pada pembahasan standar input-output yang biasa ditangani oleh pemrograman Java. System.in, berguna untuk menangani atau menerima input user dari keyboard. System.out berguna untuk mengirimkan keluaran atau output ke layar. Biasanya dikombinasikan dengan metode println. Setelah selesai membuat objek scanner, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memberikan nilai ke dalam variabel dari objek scanner. Untuk memberikan nilai ke dalam variabel dari objek scanner dapat dilakukan dengan sintaks. Tipe data, nama variabel, sama dengan nama objek, method, dalam kurung. Berikut di bawah ini, merupakan contoh penulisannya di dalam source code. String, alamat, sama dengan, baca input, nextLine, dalam kurung. Perhatikan pada bagian contoh di atas. String, alamat, fungsinya untuk mendeklarasikan satu buah variabel dengan tipe string, dan variabelnya diberi nama, alamat. Baca input, nextLine, dalam kurung, berfungsi memberikan nilai kepada variabel alamat.
Nilainya diambil dari objek scanner baca input dengan metode NextLine. NextLine adalah metode menerima inputan berupa baris teks yang bertipe string yang diakhiri dengan enter. Kelas scanner tidak hanya digunakan untuk membaca input keyboard berupa teks string. Namun, juga dapat digunakan untuk mengambil input berupa tipe data lainnya seperti bilangan bulat, int, pecahan atau float, dan sebagainya. Perhatikan pada statement .method dalam kurung. Statement ini berfungsi untuk membaca berbagai tipe data masukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah ini dijelaskan berbagai metode yang dapat digunakan untuk objek scanner. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel ini terdapat metode yang ada pada kelas scanner. NextByte digunakan untuk membaca input berupa bilangan bulat dari keyboard dengan tipe data byte. NextSort digunakan untuk membaca input berupa bilangan bulat dari keyboard dengan tipe data sort. NextInt digunakan untuk membaca input berupa bilangan bulat dari keyboard dengan tipe data int. NextLong digunakan untuk membaca input berupa bilangan bulat dari keyboard dengan tipe data long. NextFloat digunakan untuk membaca input berupa bilangan pecahan dari keyboard dengan tipe data float. NextDouble digunakan untuk membaca input berupa bilangan pecahan dari keyboard dengan tipe data double. Next digunakan untuk membaca input berupa teks dari keyboard dengan tipe data string yang diakhiri oleh spasi. NextLine digunakan untuk membaca input berupa teks dari keyboard dengan tipe data string yang diakhiri oleh enter. Agar lebih jelas, mari kita buat sebuah program latihan menggunakan kelas scanner. Silahkan buka editor Java, lalu silahkan pause video ini. Kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ketujuh, statement import java.util.scanner berfungsi untuk memanggil kelas scanner dari package java.util. Statement ini wajib dituliskan sebelum baris deklarasi kelas. Pada baris ke-11, adalah statement untuk membuat objek bertipe scanner, dan mendeklarasikan objek scanner dengan nama baca input. Pada baris ke-17, merupakan statement untuk mendeklarasikan variabel, dengan tipe string, dan nama variabelnya adalah nama. Kemudian variabel nama, diberikan nilai yang diambil dari objek scanner baca input, dengan metode NextLine. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Kelas BufferedReader. Kelas BufferedReader berada di package java.io. Kelas BufferedReader merupakan salah satu metode lain yang dapat digunakan untuk mendapatkan input dari keyboard. Sama halnya seperti kelas scanner. Langkah-langkah dalam menggunakan kelas BufferedReader adalah sebagai berikut. Pertama, memanggil kelas BufferedReader dari package java.io. Kedua, membuat objek BufferedReader. Ketiga, memberikan nilai ke dalam objek BufferedReader. Mari kita lihat lebih jelas lagi dari masing-masing langkah penggunaan kelas BufferedReader. Sama seperti halnya kelas scanner, BufferedReader merupakan sebuah kelas yang berada di luar dari package yang kita buat, sehingga untuk menggunakan kelas ini harus diimport terlebih dahulu pada baris sebelum deklarasi kelas dengan sintaks. Import java.io.bufferedReader. Import java.io.inputStreamReader. Import java.io.ioException. Setelah menuliskan statement untuk melakukan import kelas BufferedReader dari package java.io. Selanjutnya kita akan membuat objek BufferedReader. Objek BufferedReader berfungsi untuk menampung nilai yang akan diinputkan atau yang akan diberikan. Untuk membuat objek BufferedReader, perlu dideklarasikan sebelumnya dengan sintaks sebagai berikut. BufferedReader, nama objek, sama dengan new BufferedReader, dalam kurung, new input stream reader, dalam kurung, system.in.
Berikut di bawah ini, merupakan contoh penulisannya di dalam source code. Buffered reader, data input, sama dengan, new buffered reader, dalam kurung, new input stream reader, dalam kurung, system.in. Perhatikan pada bagian contoh di atas. Buffered reader, data input, fungsinya untuk mendeklarasikan atau mengenalkan suatu objek buffered reader dengan nama data input. New buffered reader, dalam kurung, new input stream reader, dalam kurung, system.in. Berfungsi membuat atau menciptakan suatu objek buffered reader. Setelah selesai membuat objek buffered reader, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memberikan nilai ke dalam variabel dari objek buffered reader. Untuk memberikan nilai ke dalam variabel dari objek buffered reader dapat dilakukan dengan sintaks. Tipe data, nama variabel, sama dengan nama objek, .readLine, dalam kurung. Berikut di bawah ini, merupakan contoh penulisannya di dalam source code. String, alamat, sama dengan data input, .readLine dalam kurung. Perhatikan pada bagian contoh di atas, string, alamat, fungsinya untuk mendeklarasikan satu buah variabel dengan tipe string dan variabelnya diberi nama alamat. Data input, .readLine, dalam kurung, berfungsi memberikan nilai kepada variabel alamat. Nilainya diambil dari objek buffered reader, data input, dengan metode .readLine. .readLine adalah metode menerima inputan yang bertipe string. Untuk tipe data integer, buffered reader menggunakan metode read. Agar lebih jelas, mari kita buat sebuah program latihan menggunakan kelas buffered reader. Silahkan buka editor Java, lalu silahkan pause kembali video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah, mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-8 sampai 10, merupakan statement-statement memanggil kelas buffered reader dari package java.io. Statement ini wajib dituliskan sebelum baris deklarasi kelas. Pada baris ke-15, adalah statement untuk membuat objek bertipe buffered reader, dan mendeklarasikan objek buffered reader dengan nama data input. Pada baris ke-20 sampai 24, terdapat blok try catch. Blok ini berfungsi untuk menangani error jika terjadi kesalahan input. Pada baris ke-21, statement untuk memberikan nilai ke variabel nama yang diambil dari objek data input, dengan metode readLine. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Kelas JOptionPen. Cara lain untuk mendapatkan input dari user adalah dengan menggunakan kelas JOptionPen yang didapatkan dari javax.swing package. JOptionPen berfungsi memunculkan dialog box standar yang memberikan kepada user sebuah nilai atau menginformasikan sesuatu. Berikut ini contoh visual dari JOptionPen. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menggunakan kelas JOptionPen. Pertama, memanggil kelas JOptionPen dari javax.swing package. Kelas JOptionPen berada dari javax.swing package. Maka untuk menggunakannya, kita harus mengimpornya terlebih dahulu melalui baris statement. Statement import ini harus dituliskan sebelum deklarasi kelas, dengan sintaks import javax.swing.jOptionPen. Kedua, memberikan nilai ke dalam variabel dengan JOptionPen. Untuk memberikan nilai ke dalam variabel dengan JOptionPen, dapat dilakukan melalui dialog box yang dibuat dengan sintaks sebagai berikut. Tipe data, nama variabel, sama dengan JOptionPen.showInput dialog, dalam kurung, caption. Berikut di bawah ini, merupakan contoh penulisannya di dalam source code. String, alamat, sama dengan JOptionPen.showInput dialog, dalam kurung, alamat Anda. Perhatikan pada bagian contoh di atas. String alamat, fungsinya untuk mendeklarasikan satu buah variabel dengan tipe string, dan variabelnya diberi nama, alamat. JOptionPen.showInput dialog, dalam kurung, alamat Anda, berfungsi membuat dialog box input, dengan memberikan caption pertanyaan, alamat Anda. Kemudian, memberikan nilai inputan kepada variabel alamat. Agar lebih jelas, mari kita buat sebuah program latihan menggunakan kelas JOptionPen. Silahkan buka editor Java, lalu silahkan pause kembali video ini, kemudian tuliskan source code berikut ini pada editor Java. Jika sudah,
mari kita perhatikan source code tersebut. Pada baris ke-8, merupakan statement memanggil kelas JOptionPen dari package javax.swing. Statement ini wajib dituliskan sebelum baris deklarasi kelas. Pada baris ke-12 dan 13, berfungsi membuat dialog box input dengan memberikan caption pertanyaan, kemudian memberikan nilai inputan kepada variabel A1 dan A2. Pada baris ke-20, berfungsi membuat dialog box dan menampilkan output. Silahkan compile source code yang sudah dibuat, kemudian coba jalankan programnya. Kita akan bisa melihat output dari program yang telah kita buat. Setelah kita mempelajari beberapa metode untuk menerima inputan dari keyboard di Java. Sekarang kita akan mencoba melanjutkan dengan latihan program. Pada latihan kali ini kita akan lanjutkan program kasir yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Pada latihan ini kita akan memodifikasi program yang sudah kita buat sebelumnya, dan pada latihan ini kita akan belajar mencoba menggunakan input dari keyboard. Berikut ini adalah output program yang nantinya akan dihasilkan. Perhatikan. Nilai untuk variabel nama barang, jumlah barang, harga satuan barang, dan uang yang dibayar. Nilainya diambil dari inputan dari keyboard. Untuk tugas kali ini, gunakan class scanner untuk membuat program dengan output di atas. Sampai di sini, materi pertemuan keempat kita pada mata kuliah pemrograman 2. Kita sudah mempelajari mengenai macam-macam inputan melalui keyboard yang ada di Java. Kita juga sudah mencoba latihan membuat sebuah program dengan menggunakan Java. Untuk materi perkuliahan selanjutnya dapat disimak melalui video berikutnya. Terima kasih.